Yo guys, welcome to episode of Koko Moles. Selamat pagi semuanya. Hari ini gue lagi berada di area Pantai Mutiara ya. Lagi dipanggil untuk home service, poles, dan coating mobil Lexus RX 200. Ini dia mobilnya guys, Lexus RX 200T yang tahun 2022. Sekarang mobilnya itu lagi proses exterior detailing dulu. Kita bersihkan sela-selanya dari kotoran dan kerak ya. Sela-sela kayak gini, sela-sela list kaca, pokoknya segala sela-sela deh yang terjangkau pasti kita bersihkan. Satu orang, Ilham, lagi melakukan proses waterless wash ya Ham, untuk menghilangkan debu dan jamur-jamur tipis sebelum nanti kita poles. Next ada Den Dimas di sini. Yo, lagi ngapain Mas? Kerak-kerak yang membandang. Ya, dia melakukan hal yang sama dengan Hendra tadi ya, bersihin kerak-kerak. Jadi kita bagi dua sisi, satu kiri, satu di kanan. Sambil nunggu proses eksterior detailingnya selesai, kita coba kepoin aja yuk interior dari Lexus RX 200. Tapi sebelum kita lihat interiornya, kita cek-cek dulu yuk eksteriornya kayak apa. Lexus RX 200T yang lagi kita kerjain ini, itu yang trim F Sport. Jadinya dapat grillnya itu yang sudah spindle grill kayak gini. Kalau yang line up luxury, grillnya lurus-lurus aja guys. Kalau yang ini dia spindle grill dan ada motif-motif honeycomb, jadi terlihat lebih sport. Untuk lampunya kayak gini, ada triple beam, udah LED. Di sini juga ada DRL khas Lexus, dia jadi kayak ada tekukannya di sini, terus ke sana. Selain lampunya ya udah triple beam LED, ini lampu seinnya juga udah sequential LED juga nih. Jadi dia nyalanya tuh kayak berjalan dari ujung dalam ke ujung luar. Lanjut ke bagian fog lampnya juga sudah LED dan dilengkapin sama ini cornering light ya. Jadi kalau kita belok, lampu ini akan menyinari bagian samping mobil. Next kita cek bagian ruang mesinnya, sudah dilengkapin sama hidrolik. Dan mesinnya kayak gini ya layoutnya. Mesinnya ini 2000 cc turbo, horsepower-nya di 235 dan torsinya di 350 Nm. By the way, tadi gue ada salah penyebutan ya. Ternyata yang RX 200T itu tahun 2017. Sedangkan kalau yang 2022 itu setahu gue sudah rebatch ke RX 300. Untuk secara mesin sih sama aja, cuma beda batch aja. Kita lihat bagian samping. Di sini ada logo atau badge F Sport. Untuk bannya, velgnya sudah warna gunmetal dibalut dengan ban SP Sport Max. Untuk ukurannya ini, ukurannya ring 20 guys. Terus tapaknya itu 235, ketebalan bannya 55. Buat kalian yang punya Lexus dan punya, nggak cuma Lexus sih, buat kalian yang punya mobil, khususnya yang punya velg kayak gini nih, gunmetal, perawatannya harus lebih ekstra ya. Cukup hati-hati aja guys, karena yang pernah kita handle tuh seperti Harrier tahun 2008, terus X-Trail yang T32, sama Lexus ini juga yang velgnya gunmetal. Ini velgnya sering hitam-hitam kalau kena oli, kena cairan kimia, pokoknya dia suka menghitam dengan sendirinya lah guys. Kalian harus lebih ekstra merawatnya. Mau lanjut interior tapi ternyata sudah masuk ke tahap apa nih Ham? Tar remover ya. Iya. Jadi kita akan semprotkan bodi eksterior mobil kalian dengan cairan pembersih aspal. Kita masuk dari sini aja deh. Pertama-tama kita lihat dari bangku belakang dulu ya, karena kan kalau kalian beli mobil ini ya pasti cenderung pakai jasa pengemudi dan pasti duduknya di belakang. Untuk door trimnya kayak gini. Ini ada tweeter. Terus untuk bahannya udah soft touch. Di sini ada Cray juga. Terus lanjut ke bagian bawah, ini ada ornamen list silver gini. Di sini soft touch juga. Dan ada stitching. Lanjut ke bagian bawah, ada door pocket cukup buat satu buah botol aqua, sama ada speaker. Dan ini kalau bawahnya ini bahannya plastik, cuman plastik bagus nih. Berikutnya kita lihat interiornya. Joknya sudah full leather dan tengah-tengahnya ini ya perforated atau berpori-pori, jadi adem. Full black sampai ke
Plafonnya ini model kayak bludru gitu ya, suede. Terus bagian bawahnya nih yang menarik guys, karpetnya ini kayak karpet hotel nih, tebel banget. Tuh kalian lihat. Jadi kalau kalian injek nggak pakai sandal tuh kayak berasa di hotel. Untuk lipat kursinya 40-60 dan sudah elektrik. Kita tinggal pencet di sini. Mantap ya. Dan untuk naikinnya lagi tinggal pencet ini aja nih. Lanjut ke bagian tengah, dilengkapin sama AC. Tapi nggak bisa ngatur suhu ya, cuman bisa tutup blower sama nyalain blower aja. Ke bawah sini ada pengaturan untuk ventilated seatnya. Jadi ini guys, kalau kita pencet, pori-pori yang di joknya ini dia akan mengeluarkan angin. Oke, lanjut kita lihat ke bagian penumpang depan. Untuk door trim kurang lebih sama lah ya. Bedanya di sini ada lubang angin nih supaya ditutupnya nggak membal pintunya. Terus di sini bisa door locknya juga tersedia, tombol door lock. Untuk jendelanya full auto ya, semua jendela 4-4-nya sampai belakang. Bagian bawah juga kurang lebih sama, teman ini bisa ditarik gini guys, door pocketnya. Lanjut ke bagian interior. Kursinya menurut gue ini udah masuk ke semi bucket seat. Ini memeluk banget ya kalau kita duduk. Sama udah perforated juga tengahnya. Untuk pengaturan kursinya seperti biasa, ada maju mundur, naik turun, sama reclining atau rebahnya. Kalau ini tuh untuk lumbar support, untuk sandaran ini nih. Kalau kita pencet, dia akan mengembang. Kalau kita pencet yang ini, dia akan mengempis. Untuk desain dashboardnya kayak gini, cukup futuristik. Dan menurut gue ini driver oriented banget ya, karena ini garisnya ini ketutup di sini dan untuk driver kebuka ke sana. Bener-bener driver oriented. Untuk bahannya ini soft touch, dilapis kulit ya. Sampai ke sini juga masih soft touch, sini juga. Sampai ke ini guys, glove boxnya juga soft touch loh, keren banget. Bisa kan tutupan ini nih, tutupan laci dashboard cuman kayak plastik kotel-kotel gitu kan. Kalau apalagi kayak mobil gue yang kecil itu. Kalau ini enggak guys, ini dalamnya juga udah dilapis sama bludru suede supaya nggak bunyi gelodakan kalau naruh barang. Dan seperti pada mobil mewah pada umumnya, udah soft opening juga. Next kita cek dari sisi driver. Oh iya, mobil ini juga udah dilengkapin sama smart entry ya. Ini tombolnya di sini guys. Untuk door trim sisi driver juga nggak ada bedanya sama yang sisi sana tadi. Bedanya di sini ada tombol memory seat aja. Ada 3 orang memori. Terus di sini ada tombol-tombol door lock sama pengaturan spion. Untuk bahan dashboardnya juga masih sama ya, dari sana ke sini itu soft touch semua. Ini soft touch, ini plastik, ini juga plastik. Sekarang kita cek bagian interior. Kalau masuk tuh gimana feel-nya guys? Berasa bos muda banget kalau bawa ini ya. Untuk tombol-tombol setir seperti biasa, pengaturan volume, ada voice command, ada pengaturan mode audio. Di sini untuk pengaturan MID. Dan yang ini ada ini nih, cruise control. Setirnya juga udah dilengkapin sama pedal shift. Ini down, ini up shift. Terus untuk lampu sudah fully auto. Begitu juga sama wiper auto juga. Next kita ke entertainment system. Ini udah layarnya gede banget ya, 7 inch kalau nggak salah. Di sini ada kas Lexus jam analog, AC, lalu ini tombol-tombol untuk pengaturan radio. Ini untuk pengaturan AC. Terus ke bawah sini ada cup holder 2. Sini ada electronic parking brake,
Terus ada auto hold braking juga. Di sini ada touchpad dan ini nih kayak trackpad untuk mengatur layar ini, entertainmentnya. Sama di sini ada ini nih, driving mode. Ada Eco sama Sport atau Sport Plus. Di sini ada glove box, kita bukanya dari sini aja. Lumayan gede dan bisa nyolokin USB dan auxiliary guys. Dan yang kerennya guys, mobil ini kalau kita nyalain setirnya dan bangkunya akan auto turun. Balik ke settingan sesuai memori yang kita set. Tes yuk. Untuk speedometer full digital dan akan berubah kalau kita rubah driving mode-nya. Kalau kayak Eco, terus kita rubah ke Sport, Sport Plus, dia bisa berubah guys. Nah ini kalau kita matiin, dia akan joknya auto mundur, ininya auto naik supaya kita keluar masuknya itu lega. Cakep. Terakhir yang bisa kita bahas bagian buritan atau bagian pantatnya guys. Menurut gue ini bagian yang paling seksi di mobil ini ya, karena looks-nya itu kayak berotot gitu. Di fender belakang ini ada kayak body line-nya tuh seperti apa ya? Kalau ibarat kita ya manusia ini kayak ada shoulder line gitu. Dan juga untuk bagasinya udah dilengkapin sama power tailgate. Kita bisa buka dari sini. Untuk karpet yang plush ini, yang karpet hotel ya, ini sampai ke bagian bagasi loh guys. Ini bener-bener karpetnya tuh kayaknya buat tiduran aja enak banget nih. Oke, segitu dulu walk around dari Lexus RX 200T tahun 2017. Sekarang kita lanjut ke proses detailingnya. Exterior detailing udah bisa ya? Udah. Sekarang lagi tutup-tutupin plastik pakai masking tape supaya nggak kena mesin poles. Buat kalian yang belum tahu mungkin ya, jadi plastik-plastik hitam yang ada di mobil kalian nih seperti ini, biasa kita sebut trim plastik atau biasa orang-orang sebut kayak plastik cladding atau apalah, pokoknya trim plastik biasanya. Ini kalau kena obat poles dia akan jadi putih-putih guys. Makanya sebelum tahap poles atau paint correction selalu kita tutup dulu pakai masking tape. Kalau kena atau ke poles, kepocel istilahnya ya, pakai mesin poles dia akan memutih dan luka ya. Iya. Nggak bisa sembuh lagi nanti. Iya. Ada yang kelupaan ya, bahas interior mobil ini udah dilengkapin sama full panoramic roof. Penasaran? Nih, gue bukain ya. Gila, sampai belakang guys. Dan kaca depan ini bisa dibuka. Mantap ya kalau mobil punya sunroof atau panoramic roof gini. Jadi feels di kabin tuh jadi lebih apa ya? Lebih kalem gitu, lebih relaxing, nggak claustrophobic. Apalagi kan ini tuh atapnya hitam dan interiornya tuh full black. Takutnya kalau nggak dikasih panoramic roof, kalau nggak kita buka, nanti kabinnya feelsnya tuh kayak sempit gitu loh guys, claustrophobic jadinya. Hal menarik berikutnya dari mobil ini adalah lampu kabinnya ini touch sensitive guys. Tuh, dia nggak pakai cetek-cetekan lagi, tapi kita tinggal sentuh aja kacanya dan dia dimming. Kalau yang tengahnya ini dimming, matinya tuh nggak kayak langsung pet mati, tapi meredup. Untuk spion tengahnya juga sudah elektrokromatik. Jadi kalau malam dia auto dimming. Kalau misalkan kalian kena tembak lampu sorot dari belakang, pantulan lampu di spion ini akan meredup. Ini sudah mau mulai proses poles atau paint correction. Kita cek dulu kondisi catnya sebelumnya. Kalau yang gue lihat dia ada hologram atau buffer trail, tipis-tipis gitu ya. As you can see guys, tuh kalau kena lampu dia seperti ada bayang-bayangnya. Kita lihat yang bagian sini. Nah, tuh kalau kena lampu guys, ini seperti catnya tuh kayak ada bayang-bayangnya gitu loh. Tuh kalian lihat gak? Tuh,
Ini penyebabnya itu karena pemolesan atau proses paint correction yang kurang halus. Seperti ini biasa kita sebutnya hologram atau buffer trail. Dan jika mobil hitam ada bayang-bayang seperti ini, itu biasanya warna hitamnya atau kilapnya kurang keling kalau bahasa Indonesianya ya. Kurang clarity-nya kurang jadinya. Makanya ini harus dibersihkan dulu, baru nanti dilapisin pakai nano ceramic. Seperti ini guys, buffer trail atau hologram kalau nggak disorot pakai lampu. Ini kalian lihat, cat mobil kalian terutama kalau warna hitam akan terlihat seperti berkabut. Kalau gua pegang, ini bukannya noda ya, tapi ini baret-baret halus gitu loh. Tuh. Guys, gue mau kasih lihat kalian kacanya. Untuk kondisi sebelumnya sih nggak terlalu parah ya, hanya jamur-jamur tipis saja. Jadi butuh sedikit sentuhan halus dari Abang Ilham yang di sini. Langsung jadi bening kayak gini lagi guys. Untuk kaca kita nggak memakai obat keras yang dikuas-kuas gitu ya, melainkan kita memakai obat seperti krim. Kita memakai karpet untuk scrubbingnya. Jadi aman untuk mobil kalian yang Jepangan ataupun yang Eropa. Ya nih, kalau pelek-pelek warna gunmetal kayak gini, kadang-kadang suka hitam-hitam gini loh, menghitam dengan sendirinya. Tuh, bisa tiba-tiba ada bintik-bintik hitam gini guys. Ini velgnya belum kita kerjain ya. Tuh, ini masih pada kotor, belum disemir. Ini tapi udah banyak noda-noda hitam. Makanya untuk pengerjaan velg kita putuskan untuk dilapin aja pakai obat jamur. Untuk yang proses pakai kuas itu yang hanya itunya aja ya, men. Yang apa? Murnya. Soalnya kalau kita kuas ininya, takutnya meler, netes, jadi tambah hitam nanti. Alright guys, proses paint correction atau polishnya sudah selesai. Ini langsung kita proses apa, Andra? Namanya coating. Coating nano ceramic layer pertama. Coba kita cek yuk yang bagian sini. Tadi kan panel yang ini agak berkabut ya, seperti berbayang. Sekarang sih sudah hilang kabutnya. Tahapan coating itu setelah kita oles merata dengan kain suede, berikutnya akan diratakan dengan kain Microfiber. Supaya coatingnya itu meresap ke pori-pori pernis guys. Untuk coating itu biasanya ada yang namanya curing time guys. Ini coating yang kita pakai, ini curing time-nya cukup cepat ya, cuman 3 jam aja. Jadi setelah pengaplikasian layer terakhir nanti, cuma tunggu 3 jam aja, coatingnya sudah kering dan mobil udah siap untuk dipakai. 2 orang lagi proses coating. Untuk Abang Ilham lagi bersihin trim plastik. Walaupun tadi trim plastik ini sudah ditutup, tapi tetap akan kita bersihkan setelah proses poles. Dalam proses coating ini kita butuh ketelitian yang cukup tinggi ya, karena takutnya ada sisa-sisa obat coating yang tidak terelap, nanti akan mengeras. Untuk paket yang diambil adalah paket gold paint protection guys. Berarti kita akan bersihin interior dan ruang mesinnya juga. Sekarang gue mau kasih lihat kalian kondisi before atau sebelum dikerjakan. Di interiornya untuk jok kulit sudah agak berminyak, tapi nggak terlalu parah banget lah ya. Kotor-kotor pemakaian. Nanti akan kita bersihkan, terutama ini nih, setirnya juga berminyak guys. Tuh, nanti akan kita bersihkan, kita gosok. Jadi ini akan balik ke warna doff atau matte seperti pabrikan. Kondisi eksterior yang PR menurut kita adalah ini ya, grillnya. Ini grillnya mesti kita kuasin satu-satu.
Dan ini banyak banget guys. Lihat. Kalau untuk kondisi ruang mesin sih debu-debu halus aja, nggak sampai parah gimana. Perlu sedikit sentuhan cinta aja dari tim kita. Layer 1 sudah selesai. Udah set timer juga 1 jam untuk jeda ke layer kedua. Sekarang kita lihat-lihat yuk. Kayak gini hasil eksterior body setelah di coating layer 1. Bisa ngaca guys. Jeda layer 1 kita isi dengan makan siang. Makan cuy. Istirahat selesai, sekarang kita lanjut lagi ke interior detailing dan engine detailing. Kita proses coating layer kedua. Coating layer 2 udah selesai. Gimana? Jadi terlihat lebih wet look ya guys ya. Terus sekarang Ilham lagi ngerjain sunroof. Kita bersihin juga sela-selanya ya Am ya. Iya. Supaya nggak numpuk kotoran nanti. Dimas lagi sibuk masih di interior ya Mas ya? Iya. Oh engsel ya sekarang ya? Nih Bang Hendra belum kelar-kelar nih mesin kayaknya. Dikit lagi. Oh iya ya, udah cakep nih guys. Tinggal disemir ya. Yoi. Gimana rasanya ngerjain grill ini? Harus sabar. Ini udah dari sini nih guys. Tuh ya udah bersihkan. Satu-satu nih kita kuasin. Sebelumnya kondisinya kayak gini ya. Iya. Ini belum kan? Belum. Pucet. Kalau ini udah balik kinclong. Sekarang kita interogasi Dimas. Lagi ngapain lu Mas? Ya, ini ada jamur-jamur. Pengen ngolong-ngolong gini ya. Memang medannya di bawah. Bener-bener profesionalitas tanpa batas. Lagi proses final checking guys. Mobilnya kita keluarin ke depan supaya dapat cahaya yang natural ya. Jadi kelihatan semuanya, detail-detailnya, interiornya sampai ke ruang mesin. Hasil akhirnya joknya sudah kembali warna matte, minyaknya sudah hilang. Jadi kembali seperti pabrikan lagi ya guys. Dan kacanya juga jangan lupa diturunin. Yang tadinya ini di atas kita turunin supaya kena semua nih, bersih semua. Sekarang gue mau buka sunroof. Kita cek lagi. Soalnya kan tadi di dalam agak gelap. Sekarang kita buka lagi guys. Nah ini udah bersih nih. Tapi nanti kita akan cek lagi. Takutnya ada yang ketinggalan. Cuman overall sih udah bersih semua nih sela-selanya. Terakhir kita cek dan recheck lagi ruang mesin Hendra ya. Yoi. Ini udah disemir. Semirnya masih agak basah, jadi nanti diratain pakai lap microfiber. Untuk semir kita nggak pakai yang silikon atau berbahan dasar minyak gitu ya, yang berminyak, silikon base. Kita pakainya yang Water base. Supaya kalau di lap dia nggak berminyak dan nggak cepet debuan lagi nanti. Ruang mesin selesai 100%. Kayak gini hasil akhirnya guys. Ya sudah selesai guys, 100%. Pengerjaan eksteriornya juga udah selesai. Kita cek ya, ini hasil akhirnya. Udah glowing banget cat hitamnya.
mantul kayak cermin. Kita cek dari belakang. Ruang mesin udah dicek, eksterior sudah dicek. Sekarang kita coba lihat interiornya. Let's go. Silahkan dibuka Bang Dimas. Seperti ini hasil akhirnya. Interior detailing. Ini tadinya berminyak, sudah kembali doff atau warna matte. Joknya juga sama ya, sudah doff, nggak mengkilap atau nggak berminyak. Sampai ke jok sana juga. Dan perbedaan yang paling signifikan yang terlihat adalah di bagian setir guys. Kalau kalian ingat kan ini berminyak banget tadi ya. Sekarang sudah balik seperti dari pabrikan. Bagian belakang, let's go mas. Sudah rapi cuy. Guys, udah selesai pekerjaan poles kita ya. Tapi gue mau kasih unjuk kalian sesuatu nih. Kalian lihat di belakang gue, gila. Itu rumah guys. Belakangnya parkirannya bukan mobil. Iya anjir, kapal pesiar cuy. Keren amat ya. Tuh lihat. A few moments later. Sekian video vlog Koko Molesnya guys. Bagi kalian yang berminat bisa langsung aja kepoin Instagram kita di finestcarcare.i1. Akhir kata, thank you for watching guys. I'll see you in the next video. Bye.